Balika Fadu hari ini, Anandi dan Jagdish menghadiri sidang perceraian mereka. Keluarga Singh berkumpul di ruang makan. Anandi menyajikan teh untuk mereka. Kalyani mengatakan jika mereka sengaja menyembunyikan semua ini karena mereka tahu jika dia akan marah. Anandi mengatakan jika dia tidak terpengaruh dengan semua ini, karena keluarganya adalah kekuatannya. Setelah Anandi pergi, Fasan bertanya apakah besok Jagdish akan datang ke pengadilan. Byron mengatakan jika dia tidak yakin. Kalyani berdoa pada dewa untuk memberi Jagdish setidaknya cukup akal untuk muncul di pengadilan. Jagdish mengingat kejadian ketika Anandi menghinanya. Gauri mencuci otak Jagdish dengan mengatakan bagaimana Anandi berdiri di antara mereka dan kebahagiaan. Gauri menyalahkan Anandi untuk mengganggu dan menghentikan uang. Jagdish nampak tidak peduli dengan ini. Dia sangat marah karena Anandi menamparnya. Dia bersumpah untuk tidak menceraikannya apapun yang terjadi. Dia tidak peduli dengan properti. Dia hanya ingin menyiksa Anandi dengan tidak melepaskannya dari masa lalunya. Gauri berpikir jika dia akan kalah dari semua tujuannya. Gauri mengatakan pada Jagdish jika mereka hanya fokus pada perceraiannya dengan Anandi. Setelah itu mereka akan mengajukan kasus pada keluarga Singh untuk properti. Jagdish tidak yakin dan bersumpah tidak akan menceraikan Anandi. Gauri menjadi khawatir. Keesokan paginya keluarga Singh menunggu di pengadilan. Mereka khawatir jika Jagdish tidak ada di sana. Saat itu Jagdish dan Gauri muncul. Mereka masuk ke pengadilan. Di ruang sidang Jagdish dan Anandi tampil di depan hakim. Hakim bertanya apakah ada kemungkinan untuk memperbaiki pernikahan mereka. Mereka berdua menjawab tidak bisa, tidak ada yang tersisa dalam hubungan ini. Dokumen diberikan kepada Jagdish dan Anandi untuk ditandatangani. Mereka saling menatap. Byron dan Sumitra mendekati Anandi untuk memberikan dukungan kepadanya. Hakim mengatakan bahwa sekarang mereka akan menjalin hubungan selama 6 bulan untuk menentukan pemikiran akhir karena itu adalah aturan. Setelah itu perceraian akan dikabulkan. Anandi menandatangani dokumen, kemudian dilanjutkan dengan Jagdish. Setelah menandatangani dokumen Jagdish pergi, Kalyani dan yang lain mendekati Anandi. Jagdish dan Gauri melihatnya. Di luar Jagdish berbicara dengan Gauri. Gauri mengatakan jika Jagdish tidak mempunyai kesalahan. Gauri mengatakan jika dia hanya menuntut haknya. Jagdish mengatakan jika dia bercerai dengan Anandi berarti dia telah memutuskan hubungan dengan keluarganya juga. Anandi dan keluarga Singh keluar dari pengadilan. Jagdish dan Gauri melihat mereka, namun mereka berjalan begitu saja seolah tidak melihat Jagdish dan Gauri. Mereka memasuki mobil. Jagdish berada di belakang namun mereka tetap tidak menghiraukannya dan pergi. Jagdish hanya diam. Di mobil Gauri mencoba untuk menenangkan Jagdish dan mengatakan jika dia akan mendapatkan pekerjaan yang baik jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan tentang keuangannya dan akan segera menyelesaikan pendidikan MS-nya. Jagdish merasa kesal dan berteriak kepada Gauri dan mengatakan untuk tidak khawatir padanya karena dia akan mengurus hidupnya sendiri dan dia bisa memutuskan tentang hidupnya. Keluarga Singh sampai di rumah. Kalyani yang membawa Anandi ke kamarnya. Dia meminta Anandi untuk menyimpan surat-surat cerai di dalam koper yang berisi mainan milik Jagdish. Kalyani mengatakan jika dia akan menyimpan bersamanya, dan itu akan mengingatkannya untuk memisahkan Jagdish dan Anandi dengan cara apapun. Sekarang keinginannya terpenuhi, dan menyuruh Anandi memasukkan surat itu ke dalam koper dan melupakan semua masa lalunya. Anandi meletakkan surat itu. Keesokan harinya, Sumitra sedikit khawatir. Dia mengatakan kepada keluarga seharusnya mereka tidak mengizinkan Anandi ke sekolah di saat kondisi hatinya sedang tertekan setelah semua yang terjadi. Semua membuatnya mengerti dan mengatakan jika semua akan baik-baik saja. Kemudian datang seorang pria mengantarkan surat dari BDO untuk Anandi. Kalyani merasa khawatir dengan segala jenis berita buruk. Byron membuka dan membaca surat tersebut dan merasa senang. Byron memberitahu semua orang. Mereka merasa senang dan sangat bersemangat. Di sekolah Anandi, semua murid memberikan manisan pada Anandi. Kemudian Kalyani dan keluarga tiba dan memberikan manisan juga. Anandi terkejut melihat mereka. Dia merasa bingung.
Kalyani sangat bersemangat. Byron mengatakan pada Anandi jika sebuah surat datang dari pemerintah bagian itu setelah melihat perkembangan di Jaitsar. Jaitsar dipilih sebagai desa distrik dan hadiah khusus akan diberikan kepada Anandi atas karyanya. Di Jaitsar akan diadakan peresmian dan nama kolektor baru akan diumumkan dan hadiah akan diberikan kepadanya di saat peresmian tersebut. Kalyani menunggu Anandi dan bertanya-tanya apa yang membuat dia memakan waktu begitu lama. Anandi di bawah turun oleh Sumitra. Dia berpakaian dan berhias dengan sangat cantik. Kalyani hanya menatap Anandi dengan senyum di wajahnya. Kalyani ini menjadi emosional. Dia mengingat bagaimana Anandi datang ke kediamannya sebagai pengantin cilik. Anandi mencari berkah semua orang setelah berdoa di hadapan patung Dewi. Di luar rumah Singh, semua orang telah berkumpul dan disertai dengan iringan musik. Semua orang melempar Anandi dengan bunga. Byron meminta Anandi untuk naik kereta kuda namun Anandi menolak. Dia mengatakan jika keberhasilannya adalah berkat dari warga desa. Sumitra menyarankan Kalyani untuk ikut naik bersama Anandi. Mereka pun naik kereta kuda. Ketika tiba di tempat peresmian, Kalyani turun dari kereta. Saat itu Nandu dan Varun menyalakan petasan, sehingga membuat kuda menjadi takut dan berlari dan membawa Anandi bersamanya. Semua orang menjadi tegang dan panik memikirkan Anandi. Anandi berusaha mengambil tali kuda, namun tidak berhasil dan Anandi pun terjatuh. Kemudian Anandi berteriak minta tolong. Saat itu sebuah mobil datang menolong. Seorang pria asing dengan gagah berani membuka pintu berusaha mensejajari di sepanjang kereta kuda. Kemudian pria itu melompat ke kereta, dan dengan susah payah mengapai tali kuda dan akhirnya berhasil mendapatkannya dan mengendalikan kuda. Tapi kereta itu jatuh dan keduanya terjatuh terguling ke bawah. Pria asing itu melihat tangan Anandi sedikit memar. Dia mengambil selendang dan menutupinya lalu mengulurkan tangannya untuk membantunya bangun. Anandi menjelaskan apa yang telah terjadi dan dia menyadari bahwa dia adalah kepala desa. Mereka tidak memiliki cara untuk kembali ke tempat peresmian sehingga pria asing tersebut mendekati kuda dan meminta Anandi untuk ikut dengannya menaiki kuda tersebut.